Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 35 dari sesi Rabu, praktikan laboratorium simulasi komputer dengan anggota saya sendiri Citra Preiki NPM 23032010021 dan partner saya Aanisa Rifdanur Rahma dengan NPM 23032010032. Di sini kami akan membuat model atau mensimulasikan di software Anilogic dengan Anilogic Discrete dan Anilogic Dinamis. Di sini kami akan membacakan studi kasusnya lalu mensimulasikannya menggunakan software Anilogic. Baik, di sini sudah terdapat studi kasusnya, yaitu analisis simulasi diskrit pada produksi es teh di Es Teh Indonesia Makmur menggunakan software Anilogic. PT Es Teh Indonesia Makmur merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki supplier guna memproduksi teh dengan 3 varian, yakni es teh red velvet, yaitu 50%, es teh Nusantara 30%, dan es teh leci 20%. Adapun kedatangan bahan baku teh sebanyak 11 unit setiap jamnya. Belakangan ini, perusahaan mengalami permasalahan di stasiun kerja. Proses produksi teh berupa kelelahan fisik dan mental pekerja karena beban kerja yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan menurunnya angka produktivitas. Pihak manajemen ingin mengidentifikasi tingkat utilitas operator pada setiap lini proses produksi es teh guna merencanakan tindakan perbaikan. Selain itu, manajemen juga ingin melihat distribusi waktu total dalam sistem produksi untuk memahami efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Terdapat 4 kegiatan yaitu penyeduhan teh, pencampuran bahan baku, penambahan varian rasa, dan pengemasan. Adapun data waktu pengamatan proses setiap kegiatan yaitu bisa dilihat di dalam tabel. Dan perusahaan ini beroperasi dari pukul 9 sampai 22.00 dengan istirahat 1 jam pukul 18.00 sampai dengan 19.00. Dan sebagai seorang analisis, kita diminta untuk memodelkan kasus ini dengan waktu simulasi selama 13 jam. Sekarang kita lanjut untuk membuat model atau mensimulasikan di software Anilogic. Di sini sudah terdapat tampilan awal dari Anilogic sendiri, yaitu kita close yang di welcome ini, dan kita akan membuat filenya, yaitu klik file, new model, dan kita kasih beri nama Tubes Sikom kelompok 35. Kita akan taruh di folder finish. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terdapat atau sudah muncul lembar kerjanya, yaitu kita ke project, kita klik simulation main, kita centang ini, kita stop at specific date. Untuk tanggalnya kita ubah ke tanggal 1, dan ini juga sama. Dan ini kita ubah ke 9 PM dan 10 PM. Mohon maaf, ini kita ganti ke 5, bulan 5, dan ini tanggal 1, dan sama, ini juga bulan 5, dan ini tanggal 1. Jika sudah, kita ke palet,
Kita klik Agent Type, kita tarik ke sini. Nah, pada sini sudah muncul. Kita ganti ke produk kita, yaitu teh. Next, kita ke box. Kita cari box satu open, kita klik finish. Kita tunggu sebentar sampai ininya muncul. Kita bisa lihat di project. Dan ini sudah muncul. Kita kembali ke palette, klik agent type, tarik ke sini, dan ubah namanya ke operator. Kita next, worker, dan finish. Kita tunggu sebentar sampai ininya muncul, berarti ini sudah muncul. Kita lihat di project, dan sudah. Selanjutnya kita ke palette, kita cari schedule, kita taruh di paling atas. Nah, di schedule ini kita ganti istirahat. Jika sudah, kita klik tanda plus di sini dan kita centang semua harinya dan kita ubah ke enam PM dan ini kita ubah ke 7 PM. Baik, jika sudah, kita lanjut ke flow prosesnya, yaitu sort. Kita tarik ke sini. Kita ubah ke bahan baku data. Kita rapikan untuk namanya. Baik, jika sudah. Baik, jika sudah, kita lanjut ke select output 5. Kita tarik ke sini. Untuk select output 5, kita show name agar tidak terlihat dan kita hubungkan bahan baku datang ke select output 5. Ini kita sudah rapikan. Selanjutnya kita ke view. Kita tarik ke sini.
Untuk ini yaitu produk yang pertama yaitu red velvet. Selanjutnya kita balik lagi ke Hueyu. Kita tarik ke sini. Kita ubah namanya ke Nusantara. Varian produk teh Nusantara. Dan kita ke Hueyu lagi. Varian teh leci. Dan kita hubungkan. Kita hubungkan ke varian Nusantara. Dan kita hubungkan ke varian leci. Mohon maaf, ini kita delete dan kita hubungkan kembali hingga eh, hingga menyatu. Baik, jika sudah, kita ke time mixer. Kita ke time mixer start. Kita taruh di sini. Kita ganti ke waktu mulai. Jika sudah, kita gabungkan tiga varian tiga varian minuman ini ke waktu mulai. Untuk yang kedua, yaitu jangan lupa untuk disatukan. Dan kita ke produk ketiga. Jika sudah, kita rapikan sebentar. Kita lanjut ke service. Kita taruh di sini. Kita ubah namanya ke proses yang pertama, yaitu penyeduhan. Kita rapikan. Dan kita hubungkan waktu mulai ke proses penyeduhan. Lalu kita ke service lagi. Ke proses pencampuran.
Selanjutnya kita ke service dengan proses penambahan. Kita rapikan dan kita hubungkan setiap prosesnya. Baik yang kita kecilkan dulu untuk lembar kerjanya, dan kita akan menambahkan space ke samping dan ke bawah. Baik, jika sudah, kita akan menambahkan service untuk proses yang terakhir, yaitu pengemasan. Kita rapikan, kita hubungkan. Baik, jika sudah kita hubungkan semua prosesnya, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita ke time measure end, kita tarik, kita rapikan, kita ganti namanya ke waktu total. Sudah kita hubungkan, kita rapikan. Setelah time measure end, kita lanjut ke sync. Di sync kita akan ubah dengan nama penyajian. Jika sudah, kita lanjut ke reset poll. Kita akan taruh di tengah-tengah. Kita ganti ke operator 1. Di sini kita hanya menggunakan operator 1 dan operator 2 saja karena di ST sendiri hanya memiliki 2 karyawan. Kita salin, paste. Mohon maaf, kita copy dulu terlebih dahulu dan kita paste. Nah, di sini sudah muncul untuk operator 2-nya. Mohon maaf, kita delete terlebih dahulu karena eh, untuk operator 2-nya tidak rapi. Kita copy, kita paste.
Nah, jika sudah, kita ke bagian lembar kerja di sini. Kita kita tambahkan page. Ini klik dua kali. Klik, mohon maaf, kita klik dua kali. Kita geser ke sini. Kita klik. Untuk page sendiri, ini kita ganti ke nama antri red velvet untuk produk minuman pertama, dan kita tambahkan page lagi. Mohon maaf, kita tambahkan ini, kita geser. Kita ubah ke antri untuk varian minuman kedua, yaitu Nusantara. Selanjutnya kita ke page. Mohon maaf, kita klik dua kali, dan ini antri varian ketiga, yaitu Reci. Selanjutnya kita ke eh, rekta rectangular note. Kita taruh di samping sini, dan kita sesuaikan ukurannya. Kita ganti nama ke antri untuk proses pertama, yaitu antri penyeduhan. Dan kita ke point note, kita tarik ke sini, dan kita besarkan untuk ukurannya, dan kita sesuaikan. Baik, jika sudah, kita ubah ke ST penyedu ST penyeduhan. Kita ke rectangular note, dan kita sesuaikan untuk ukurannya sendiri. Nah, kita ubah ke tempat operator 1. Tempat operator 1A. Jika sudah, kita copy
copy dan kita paste dan kita sesuaikan untuk ukurannya. Dan jika sudah, kita ubah lagi. Di sini antri. Kita ubah ke antri pencampuran. Dan yang ini sama ST pencampuran. Pencampuran. Dan yang ini tempat operator 1B. Kita copy, kita paste, kita sesuaikan dan kita ubah namanya lagi untuk proses yang ketiga yaitu penambahan. Dan ini penambahan. Dan ini tempat operator 2A. Lalu setelah kita copy, kita paste, kita sesuaikan ukurannya. Mohon maaf, ini untuk bagian ini kita tambahkan untuk ininya. Kita sesuaikan. Kita ganti ke antri pengemasan. Dan ini ST pengemasan. Ini tempat operator 2B. Jika semua sudah, kita akan memasukkan eh, mesin dari setiap proses, yaitu kita ke 3D object, kita cari botol, kita tarik, kita taruh di proses pertama,
kita agak besarkan untuk botolnya sendiri. Jika sudah, kita ke mesin kedua, yaitu tetap sama, yaitu botol. Kita agak besarkan. Untuk mesin ketiga, kita memakai box. Kita cari box. Untuk proses ketiga, kita box lagi. Di sini kita akan ganti ke box 2 open karena tadi kita sudah memakai box 1 open. Kita agak besarkan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat orientasinya. Kita klik kita klik ini, terus kita klik atraktor. Kita ubah nilainya ke 1. Oke. Jika sudah, kita ubah rotasinya, yaitu kita klik 270. Jika sudah, kita lakukan hal sama. Atraktor 1. Oke. Ini 270. Traktor 1. Oke. 270. Kita klik atraktor 1 dan orientationnya 270. Nah, jika sudah, kita kecilkan area ininya untuk memberi space di sini ke 3D 3D Windows atau area 3 dimensi. Kita klik presentation 3D Windows, kita tarik ke sini. Jika sudah, kita kecilkan. Dan selanjutnya kita akan lakukan atau membuat dan mengatur settingan dari setiap proses-prosesnya. Selanjutnya, kita akan memasukkan data-datanya pada setiap proses. Sebelum itu, kita pindahkan dulu istirahatnya ada di atasnya waktu mulai. Lalu setelah itu, kita klik bahan baku datang. Kita ubah arrival rate-nya menjadi 11 per hour atau per jam. Lalu setelah itu
kita ganti agennya menjadi agen teh. Lalu setelah itu kita klik select output 5. Use-nya itu tetap menggunakan probability. Lalu untuk probability satunya itu untuk ST Red Velvet kita ubah menjadi 0,5 karena tadi 50%. Probability 2 jadi 0,3 karena 30%. Dan untuk probability nomor 3 tetap 0,2. Lalu untuk probability 4-nya kita ubah ke 0. Begitu pula probability 5 karena kita hanya menggunakan 3 produk. Pastikan agennya itu teh. Selanjutnya kita ke produk. Produk pertama yaitu Red Velvet. Kita klik atau kita centang maksimum kapasitinya. Dan untuk agen lokasinya kita menambahkannya pada antri Red Velvet. Selanjutnya, produk yang kedua, kita centang juga maksimum kapasitinya. Untuk produk kedua, kita tambahkan agen lokasinya pada antri Nusantara. Selanjutnya, produk ketiga, kita centang, lalu kita tambahkan pada antri Leci. Terus kita geser dulu ini lembar kerjanya. Kita klik waktu mulai dan pastikan agen type-nya itu adalah teh. Selanjutnya kita lanjutkan pada proses yang pertama yaitu proses penyeduhan. Kita tambahkan resource-nya menjadi operator 1. Lalu kita besarkan terlebih dahulu agar terlihat. Kita centang maksimum kapasitinya. Dan di sini untuk delay time-nya itu kita masukkan datanya diolah dulu melalui EasyFit dan juga Excel. Jadi kita menuju Excel dulu. Pada Excel sudah kita masukkan datanya dari proses 1 penyeduhan teh, proses 2 pencampuran, proses 3 penambahan, proses keempat pengemasan. Ini kita salin terlebih dahulu. Setelah itu kita berpindah pada software EasyFit dan kita salin data yang dari Excel tadi. Lalu di sini kita udah salin ke EasyFit. Untuk ini menurut pada prosesnya yaitu A proses pertama, B proses kedua, C proses ketiga, dan D proses keempat. Pertama kita select dulu proses pertamanya, lalu kita klik Analyze, kita pilih Fit Distribution. Lalu untuk data domainnya kita klik Discrete, lalu kita klik OK. Di sini sudah terdapat hasil dari binomialnya, kita ke Godness of Fit, N-nya yaitu 30 dan P-nya yaitu 0,832. Kita kembali ke software Anilogic. Setelah sudah kita olah tadi datanya dari EasyFit, kita hapus dulu di delay time-nya ini. Dan kita ke choose probability distribution. Kita ganti ke binomial.
Kita ganti sesuai data dari EasyFit tadi 0,832 dan untuk N-nya adalah 30. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terganti binomial. Lalu setelah itu kita pilih agent location queue-nya itu adalah antri penyeduhan. Dan untuk delay-nya yaitu ST atau stasiun proses pertama yaitu ST penyeduhan. Lalu kita ke bawah dan pastikan agent type-nya itu teh. Kita lanjutkan pada proses kedua, yaitu pencampuran. Sama tadi, untuk resource-nya kita tambahkan operator 1, lalu kita centang maksimum queue capacity-nya, dan kita lanjutkan olah data lagi pada EasyFit. Ini kita sudah pada software EasyFit, kita klik lagi tabel satunya. Sekarang kita select yang proses kedua, yaitu B. Kita klik Analyze, kita pilih lagi Fit Distribution. Pastikan data domainnya discrete, lalu kita klik OK. Kita ke Godness of Fit. Di sini terdapat P-nya yaitu 0,7639 dan N-nya itu 31. Kita kembali lagi pada software AnyLogic-nya. Setelah kita olah datanya di EasyFit, ini jangan lupa kita hapus dulu untuk delay time-nya dan kita ubah dari choose probability distribution. Kita pilih lagi yang binomial. Lalu untuk P-nya tadi yaitu 0,7639 dan untuk N-nya itu 31. Kita klik OK. Dan pastikan ini untuk delay time-nya itu binomial. Lalu untuk agent location-nya itu kita pilih antri pencampuran. Untuk agent location delay-nya itu kita pilih stasiun pencampuran. Dan pastikan agent type-nya itu teh. Selanjutnya kita next pada proses ketiga yaitu penambahan varian rasa. Kita pilih resource-nya itu operator kedua. Lalu maksimum capacity-nya dicentang. Dan kita mengolah data lagi untuk software EasyFit. Ini kita klik lagi tabel satunya, lalu kita select proses yang ketiga. Kita klik Analyze, kita pilih Fit Distribution, pastikan data domainnya discrete, lalu klik OK. Ke Godness of Fit untuk melihat hasilnya. Di sini N-nya itu 53 dan P-nya itu 0,7659. Setelah udah diolah datanya pada EasyFit, kita hapus dulu ini untuk delay time-nya. Lalu kita ganti dari choose probability distribution. Kita cari yang lalu setelah itu setelah udah diolah kita hapus dulu ini untuk delay time-nya dan kita ganti dari choose probability distribution. Kita pilih
Yang binomial, kita masukin P-nya yaitu 0,76569. Dan N-nya itu adalah 53. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih yang agent location untuk queue-nya itu adalah antri penambahan. Lalu selanjutnya untuk agent location delay-nya kita tambahkan yaitu stasiun penambahan. Kita pastikan untuk agent type-nya itu teh. Kita lanjut kepada proses yang keempat, yaitu pengemasan. Kita tambahkan di sini resource set-nya itu operator 2. Maksimumnya kita centang. Dan kita olah data lagi pada software EasyFit. Kita klik lagi tabel 1 dan kita select yang kali ini ialah proses keempat. Kita klik Analyze, kita pilih Fit Distribution, pastikan data domainnya itu discrete, kita klik OK. Lalu kita ganti lagi ke Guidance of Fit, dan untuk hasilnya itu, di sini binomialnya itu N-nya 37, P-nya yaitu 0,88675. Setelah kita olah datanya tadi pada EasyFit, di sini delay time-nya kita hapus terlebih dahulu dan kita tambahkan melalui choose probability distribution. Kita pilih lagi yang binomial dan kita masukkan. Di sini tadi P-nya itu 0,88675. 675. Dan untuk N-nya itu adalah 37. Lalu di sini kita klik OK. Selanjutnya untuk agent location queue-nya kita pilih antri bagian pengemasan. Dan agent location delay-nya kita tambahkan ST pengemasan atau stasiun pengemasan. Kita pastikan untuk agent type-nya yaitu teh. Selanjutnya kita akan menambahkannya pada operator 1. Di sini resource type-nya kita ubah menjadi static. Untuk new research unit-nya kita ganti jadi operator. Setelah terganti, kita tambahkan di sini home location-nya, nodes-nya itu kita klik plus ini. Lalu kita tambahkan tempat operator 1A. Dan juga kita tambahkan lagi jadi tempat operator 1B. Karena mereka sama operator 1. Lalu setelah ditambahkan untuk home location-nya, kita klik ini yang maintenance. Dan untuk specify by-nya itu kita ubah menjadi research pool property. Kita centang yang Brix. Dan Brix schedule-nya kita tambahkan istirahat. Next. Pastikan unit type-nya itu adalah operator. Selanjutnya kita lanjut ke operator yang kedua.
Kita ubah lagi research type-nya yaitu static. Lalu new research unit-nya itu masuk ke operator. Kita tunggu sebentar. Dan di sini untuk yang operator 2, home location-nya kita tambahkan tempat operator 2A. Lalu kita tambahkan lagi tempat operator 2B. Kita pilih lagi specify by-nya dari maintenance. Diganti menjadi research pool property. Di sini kita centang lagi yang breaks. Dan kita tambahkan pada break schedule yaitu istirahat. Jika sudah, ke bawah lagi pastikan unit type-nya itu operator. Lalu setelah semua operator 1 dan 2 kita masukkan datanya, kita lanjut klik waktu total. Kita tambahkan di sini untuk time measure start-nya yaitu waktu mulai. Dan untuk dataset capacity-nya kita ganti menjadi 9999. Dan pastikan agent type-nya itu adalah teh. Lalu selanjutnya kita next lagi pada sync. Yang terakhir yaitu penyajian. Kita pastikan untuk agent type-nya itu teh. Selanjutnya kita next. Yang paling bawah ini kita besarkan terlebih dahulu lembar kerjanya. Lalu kita klik analisis. Kita masukkan histogram. Kita ubah di sini untuk namanya yaitu waktu total dalam sistem. Pastikan jangan sampai salah mengetiknya. Untuk titelnya juga kita tambahkan yang sama, namanya yaitu waktu total dalam sistem. Sistem. Lalu untuk histogramnya itu kita ubah juga di sini yaitu waktu total distribution. Underscore total dot distribution. Untuk selanjutnya itu kita pilih warna pada histogramnya. Karena di sini saya adalah map warna orange, kita ganti warnanya menjadi warna orange. Yang ini kita klik OK. Lalu setelah itu, setelah semuanya sudah terganti, kita lanjut pada proses running. Kita menekan bagian ini di bawahnya tools yang berwarna hijau. Kita klik ini. Lalu kita klik. Jadi di sini sudah terdapat hasil runningnya. Di sini jika ingin merunning dan di sini jika ingin mencepatkan hasil runningan. Mulai dari bahan baku datang. Bahan baku datang itu merupakan awal mula proses produksi. Lalu di sini terdapat select output 5 yaitu yang merepresentasikan jumlah persenan dari produksi ST. 151 ke 82%-nya menuju ke ST Red Velvet, lalu ke 37%-nya itu menuju ST Nusantara dan 32%-nya itu menuju ST Laci. Lalu di sini terdapat waktu mulai. Waktu mulai sendiri merupakan waktu mulainya proses produksi. Di sini terdapat proses produksinya yang pertama yaitu penyeduhan 151 masuk dan 151 keluar. Proses pencampuran 151 masuk dan 151 keluar. Proses penambahan 151 masuk, 151 keluar.
proses pengemasan 151 masuk, 151 keluar. Jadi di antara 4 ini tidak terdapat proses yang sedang antri atau yang sedang diproses. Jadi semuanya masuk dan sudah keluar. Lalu terdapat waktu total. Waktu total sendiri merupakan waktu awal sampai dengan akhir proses produksi. Di sini juga terdapat penyajiannya. Lalu di sini terdapat operator 1 dan juga operator 2. Operator 1 dan 2 sendiri memiliki operator 2 memiliki warna hijau 25% dan operator 1 16%. Yang berarti jika di bawah 80 sampai 90 akan menjadi warna merah, dan jika berwarna hijau maka dibilang tidak efisien karena terlalu banyak waktu menganggur. Lalu di sini terdapat hasil waktu total dalam sistem, yaitu merupakan rata-rata yang dihabiskan dalam proses per detik, yaitu di sini 460,06 detik. Di sini kita bisa salin hasilnya, dan di sini kita paste hasil yang tadi. Lalu di sini kita benarkan terlebih dahulu. Kita kecilkan saja untuk hasilnya. Atau selain dari histogram, kalian bisa menyalinnya lagi melalui waktu total. Atau kita bisa lihat hasilnya melalui waktu total. Di sini kita salin dulu, lalu kita pindahkan kepada Excel. Di sini kita paste hasil runningannya. Lalu kita bereskan terlebih dahulu. Di sini cara bacanya yaitu terdapat min, yaitu waktu totalnya per detik, yaitu 460,055 sesuai dengan hasil runningan yang ada pada Anilogic. Lalu pada waktu total dalam sistem, di sini untuk CDF-nya kita tidak membutuhkannya, jadi kita bisa hapus saja. Dan kita bisa membaca hasil runningan dari PDF ini. Sebelum itu kita hapus dulu. Untuk memudahkan, kita ubah dulu desimalnya untuk memudahkan. Untuk PDF-nya sendiri kita ganti menjadi persen hasilnya. Di sini cara membacanya yaitu from itu adalah waktu mulai, to-nya itu adalah sampai, jadi mulai dari 108,7 detik sampai dengan 489,5 detik menghasilkan sebanyak persennya yaitu 86,80% teh atau setara dengan 131. Di sini hasilnya saya salin dari ini PDF Hits. Begitu pula selanjutnya, yaitu 489,5 detik sampai dengan 870,3 detik menghasilkan setara dengan 0,7% atau sebanyak 870. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena tadi hasil runningannya para pekerja didapatkan tidak efisien dan banyak menganggur, jadi di sini kita akan menambahkan stasiun kerja baru agar para pekerja lebih banyak pekerjaannya dan tidak menganggur. Kita akan menambahkan stasiun kerja di
setelah penambahan dan sebelum pengemasan. Kita geser dulu ini untuk bagian pengemasan dan ke belakangnya. Kita akan ke palet. Kita akan menambahkan service di sebelah sini. Dan kita akan beri nama sesuai dengan penambahan stasiun kerja, yaitu pemberian topeng. Lalu kita sambungkan dengan stasiun kerja sebelumnya dan sesudahnya tadi. Kita rapikan terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus menambahkan rectangular node, point node, dan juga nama-namanya jangan lupa diganti. Di sini sudah saya tambahkan untuk rectangular node yang depan ini akan kita beri nama antri pemberian. Untuk point node-nya kita akan beri nama stasiun pemberian. Dan di sini akan kita beri nama tempat operator 2A. Dan jangan lupa kita akan menambahkan juga mesin 3D untuk menggambarkan stasiun kerja tersebut. Lalu setelah itu kita akan mengisi data pada service. Kita tambahkan di sebelah sini, yaitu operator 2. Lalu kita centang maksimum queue capacity-nya. Untuk delay time-nya kita olah lagi menggunakan EasyFit. Sini kita akan olah datanya. Klik Analyze Fit Distribution. Lalu kita ubah menjadi discrete, kita klik OK. Sini terdapat datanya, yaitu P-nya adalah 0,91599 dan N-nya 83. Kita akan olah dan kita masukkan datanya melalui software AnyLogic. Kita hapus dulu di sininya untuk delay time-nya. Dan kita akan menambahkannya pada Choose Probability Distribution. Kita pilih binomial. Kita ubah di sini tadi 0,91599. Dan untuk N-nya yaitu 83. Kita klik OK. Lalu kita tambahkan di sini untuk agent location-nya itu kita taruh di antri pemberian. Untuk agent location delay-nya kita tambahkan di stasiun pemberian. Pastikan agent type-nya itu teh.
Setelah itu kita akan merunning programnya. Kita klik tombol di bawah ini, kita pilih SIKOM usulan perbaikan. Kita tunggu sebentar. Di sini sudah terdapat hasil runningannya. Terlihat berbeda pada operator 1 dan juga operator 2-nya. Pada operator 1 bertambah jadi 40% yang berarti naik tingkat efisien pekerja operator 1. Lalu pada operator 2 naik menjadi 44%. Maka terbukti jika kita menambahkan stasiun kerja, maka akan menambahkan pula tingkat utilitas para pekerja dan akan meminimalkan atau mengurangi tingkat menganggur bagi para pekerja. Setelah kita sudah mensimulasikan model diskrit, kita akan mensimulasikan model dinamis dengan AnyLogic dinamis. Dengan judul Analisis Simulasi Sistem Dinamis pada Produksi Teh di PT ST Indonesia Makmur menggunakan software AnyLogic. PT ST Indonesia Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi minuman. Seiring dengan meningkatnya permintaan minuman, PT ST Indonesia Makmur menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tingkat persediaan dan permintaan. Permasalahan seperti kurangnya jumlah persediaan stok minuman dibandingkan dengan jumlah permintaan atau bisa juga terjadi kelebihan persediaan atau overstock. Maka dari itu, PT ST Indonesia Makmur selalu dituntut untuk dapat mengendalikan persediaan dari produk yang dimiliki dengan meramalkan jumlah permintaan di masa mendatang. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah persediaan dengan jumlah permintaan. Dengan jumlah maksimal produksi tahunan sebesar 35.000 unit dan tingkat keberhasilan produksi sebesar 92%, perusahaan harus menghadapi fluktuasi permintaan pelanggan yang bervariasi. Setiap tahunnya terdapat 2% stok teh basi dan hanya didapatkan data awal ketersediaan stok teh pada tahun pertama sebesar 20.000 unit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemodelan sistem dinamis untuk memahami interaksi antara berbagai variabel dan parameter dalam memenuhi permintaan dan mengurangi risiko overstock overstock dari tahun 2026 hingga tahun 2030. Dalam melakukan simulasi sistem dinamis, PT ST Indonesia Makmur menggunakan acuan data historis dari tahun 2021 hingga 2025 sebagai berikut. Di sini terdapat tahun 2021 jumlah permintaannya 25.000, tahun 2022 permintaannya 25.500, tahun 2023 permintaannya 26.700, tahun 2024 jumlah permintaannya 26.500 dan tahun 2025 jumlah permintaannya 27.500. Kemudian kita akan melanjutkan kepada running software menggunakan software AnyLogic. Di sini saya akan membuat model atau mensimulasikan di software AnyLogic dengan AnyLogic dinamis. Di sini kita dengan tampilan awal seperti ini, lalu kita create a new model. Create a new model. Ini model namanya kita ganti ke Tubes SIKOM AnyLogic dinamis ke 35. Dan untuk model time unitnya itu years dan finish. Kita tunggu sebentar.
Selanjutnya kita klik project, main, new, agent type, dan yang ini kita ubah namanya ke CLD. Lalu finish. Kita tunggu sampai CLD-nya muncul. Jika sudah muncul, kita ketika sudah muncul, kita klik main lagi, new, agent type, kita klik, kita ganti SFD, stock flow diagram, finish. Kita tunggu muncul lagi untuk SFD-nya. Kita klik main. Yang terakhir kita selanjutnya kita klik main. Lalu yang terakhir ini kita rename saja. Kita ubah ke simulasi. Kita klik rename. Kita tunggu sebentar. Kita klik OK. Nah, jika sudah muncul semua, selanjutnya kita klik di CLD. Lalu kita ke palet. Kita klik palet. Lalu ke presentation. Nah, di sini kita akan menambahkan teks terlebih dahulu untuk variabel-variabelnya. Kita zoom. Untuk variabel pertama itu ada jumlah max produksi, jumlah max produksi. Kita tambahkan lagi persentase keberhasilan produksi. Persentase keberhasilan produksi. Lalu di sini ke teh hasil produksi. Teh hasil produksi. Teh hasil produksi. Lalu di sini kita ke ketersediaan stok teh. Ketersediaan stok teh. Lalu kita menambahkan teh basi untuk di samping ketersediaan stok teh. Di sini teh basi. Teh basi, lalu kita tambahkan variabel persentase teh.
Terus selanjutnya kita tambahkan variabel lagi, permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan, lalu jumlah permintaan, jumlah permintaan, lalu peningkatan permintaan, permintaan, lalu penurunan permintaan, penurunan permintaan, lalu persentase peningkatan permainan. Mohon maaf, kita ubah ke persentase peningkatan permintaan. Selanjutnya kita ubah ke persentase peningkatan permintaan. Persentase peningkatan permintaan. Lalu selanjutnya kita tambahkan variabel persentase penurunan permintaan. Jika sudah, kita rapikan untuk variabel-variabelnya. Selanjutnya, kita akan menghubungkan variabel-variabel ini dengan menggunakan link. Kita hubungkan jumlah maks produksi ke T hasil produksi. Dan untuk polaritinya, ini adalah plus, karena jumlah maksimal produksi akan mempengaruhi T hasil produksi, jadi T hasil produksi akan meningkat. Selanjutnya kita akan hubungkan presentase keberhasilan produksi ke T hasil produksi. Oke. Untuk polaritinya itu ada plus, karena presentase keberhasilan produksi akan mempengaruhi T hasil produksi. Jadi T hasil produksi akan meningkat juga. Selanjutnya kita akan menghubungkan variabel teh hasil produksi ke ketersediaan stok teh. Kita akan hubungkan
Untuk polarity-nya ini ada plus, karena teh hasil produksi akan mempengaruhi ketersediaan stok teh, jadi ketersediaan stok teh akan meningkat juga. Selanjutnya kita akan menghubungkan permintaan pelanggan ke ketersediaan stok teh. Ini kita hubungkan ke ketersediaan stok teh. Untuk polarity-nya itu ada min, karena nantinya ketersediaan stok teh akan menurun. Kita rapikan. Mohon maaf, kita rapikan sebentar. Baik, sekarang kita lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu ke jumlah permintaan ke permintaan pelanggan. Mohon maaf, kita hubungkan. Untuk polarity-nya yaitu plus, karena jumlah permintaan akan mempengaruhi permintaan pelanggan, jadi permintaan pelanggan itu akan meningkat. Selanjutnya ke variabel berikutnya, yaitu ke peningkatan permintaan ke jumlah permintaan. Peningkatan permintaan ke jumlah permintaan. Untuk polarity-nya, eh, itu ada plus, karena peningkatan permintaan akan mempengaruhi jumlah permintaan, jadi jumlah permintaan itu sendiri akan meningkat. Selanjutnya ke variabel eh, penurunan permintaan ke jumlah permintaan. Penurunan permintaan ke, mohon maaf, ini salah. Seharusnya itu jumlah permintaan ke penurunan permintaan. Ini untuk polarity-nya yaitu plus, karena jumlah permintaan akan mempengaruhi dari penurunan permintaan. Jadi nilainya akan plus. Selanjutnya kita akan menghubungkan variabel penurunan permintaan ke jumlah permintaan. Untuk polarity-nya itu ada min, karena penurunan permintaan akan mempengaruhi jumlah permintaan, jadi jumlah permintaan itu sendiri akan menurun. Selanjutnya ke variabel jumlah permintaan ke peningkatan permintaan.
Ini untuk polaritinya itu min karena jumlah permintaan akan mempengaruhi dari peningkatan permintaan. Jadi peningkatan permintaan itu sendiri nilai akan berkurang. Selanjutnya kita ke variabel teh basi ke ketersediaan stok teh. Teh basi ke ketersediaan stok teh. Untuk polaritinya itu min karena ketersediaan stok teh akan menurun. Dan selanjutnya ke persentase teh basi. Klik 2 kali. Persentase teh basi. Untuk polaritinya itu plus. Karena persentase teh basi akan mempengaruhi teh basi, jadi teh basi itu akan meningkat. Selanjutnya kita ke persentase peningkatan permainan. Mohon maaf, persentase peningkatan permintaan. Untuk polaritinya sendiri yaitu plus, karena persentase peningkatan permintaan akan mempengaruhi peningkatan permintaan. Jadi untuk peningkatan permintaan itu sendiri, maka akan bertambah. Selanjutnya, variabel persentase penurunan permintaan akan kita hubungkan ke penurunan permintaan. Untuk polaritinya itu plus, karena persentase penurunan permintaan akan mempengaruhi penurunan permintaan. Jadi penurunannya itu akan bertambah. Jika sudah seperti ini, kita sedikit rapikan. Ditambahkan variabel ketersediaan stok teh ke teh basi. Kita hubungkan. Untuk polaritinya itu plus, karena ketersediaan stok teh sendiri akan mempengaruhi teh basi. Jadi teh basi tersebut akan meningkat. Demikian itu merupakan video running software AnyLogic, model simulasi diskrit dan juga simulasi dinamis dari kelompok 35. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.